Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan bahagia, sehat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin menyampaikan tentang masalah ketika orang meninggal dunia, kemudian dia ingin hidup lagi. Lantas apa seandainya kalau dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan ia lakukan? Yang akan ia lakukan adalah bersedekah, karena sedekah ini pahalanya begitu besar yang Allah berikan. Sangat disayangkan orang yang hartanya berlimpah ruah, hartanya yang banyak, rumahnya mewah, gedung bertingkat, makannya selalu dengan yang lezat-lezat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik dan memikat, semuanya serba nikmat. Tapi harta yang banyak akhirnya menjadi rebutan bagi warisnya, menjadi rebutan bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Kenapa? Karena ketika ia meninggal dunia, selama hidupnya sang anak tidak diberikan pendidikan agama, ilmu pengetahuan tentang Islam, ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai agama yang baik, yang benar. Hanya dijejeli dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Akhirnya gak berkah, hartanya banyak, anaknya gak ingat dengan orang tuanya, gak mau mengeluarkan untuk mensedekahkan atas nama ayahnya, atas nama ibunya. Malah justru dengan harta yang banyak malah jadi rebutan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Bukannya gak boleh kita punya harta banyak, boleh, silakan. Tapi yang jadi masalah yang tadi ini nih, akhirnya karena gak berkah keluarganya, gak diberikan pendidikan agama, jadi nilai harta yang banyak gak ada keberkahan, malah justru bukan syukur yang diterima oleh ayahnya memberikan atau meninggalkan harta yang banyak. Malah akhirnya anak-anaknya malah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Ini jadi masalah. Orang tua bekerja pagi, siang, malam, sampai Sabtu, Minggu yang tadinya libur dia lembur. Bahkan malam orang sudah tidur nyenyak, istirahat, dia masih bekerja di kantor, paginya bekerja lagi. Sampai-sampai sang orang tua diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh pekerjaannya. Dia jauh dari Allah. Dia gak ngerjakan sholat, dia tinggalkan puasa. Akhirnya yang dia anggap bahwa kenikmatan dunia, harta membuat dia bahagia, ternyata tidak. Hatinya tetap saja ada kegelisahan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang gelisah, orang yang takut dalam hidupnya, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, pasti hatinya gak ada rasa kegelisahan, gak ada rasa ketakutan, kekhawatiran, karena dia yakin bahwa semua ada yang mengatur, zat alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara sekalian, kenikmatan dunia ini kita manfaatkan.
Jangan kita santai-santai begitu aja. Padahal ini udah diajarkan, udah diingatkan. Ketika orang meninggal dunia, dia ingin hidup kembali. Ketika dia ingin hidup kembali, di saat dia hidup, seandainya Allah hidupkan, dia ingin mensedekahkan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena ketika dia hidup, hartanya banyak, dia tidak mau mengeluarkan sedekah. Barulah diperlihatkan betapa besar pahala yang diterima ketika kita menyedekahkan, mengeluarkan harta yang kita miliki. Jadi sebetulnya harta yang kita miliki itu bukan harta yang kita punya. Rumah gedung bertingkat, mobil mewah mengkilap. Itu nggak bernilai kalau kita tidak keluarkan harta kita di jalan Allah. Harta yang ada, harta yang banyak, kalau tidak kita keluarkan di jalan Allah, itu hanya akan meninggalkan bagi kita yang mati dan akan diperebutkan oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita, oleh pewaris kita. Belum tentu dia ingat dengan kita. Makanya kalau kita masih ada, masih hidup, keluarkan. Apalagi bulan Muharram begini nih, kita ngundang anak-anak yatim, kita ajarkan anak kita minimal setahun 2 kali, 3 kali lebaran yatim yang biasa disebut 10 Muharram. Kemudian santunan ketika menjelang puasa, santunan lagi ketika mau berakhirnya puasa, dan yang lain-lain banyak. Atau yang lebih bagus lagi, sebulan sekali. Kalau duit banyak, seminggu sekali. Lebih banyak lagi, setiap hari. Orang yang mendoakan banyak, keberkahan semakin bertambah, usaha semakin berkembang, teman sahabat semakin banyak. Yakinlah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah membuat perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah umpamakan seperti seorang petani yang menanam tanaman, satu tanaman, satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tangkai tumbuh lagi menjadi 10. Jadi satu tangkai Allah balas dengan 70 tangkai. Satu, ya, bayangkan, satu Allah balas dengan 70. Bagaimana orang yang mensedekahkan 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kita bisa contoh seperti sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ketika di zaman Rasulullah ada sebuah sumur. Sumurnya ini dimiliki oleh orang Yahudi. Kemudian kalau orang-orang Islam datang, dia harus membayar dengan harga yang mahal untuk mengambil air. Itu pun antri. Lantas Utsman bin Affan punya pemikiran yang sangat cemerlang. Dia nego dengan orang Yahudi, bagaimana biar Anda tetap memiliki, saya juga memiliki kalau saya beli. Dia nggak mau. Ya udah, kita bagi 2. Misalnya dia beli pada saat itu berapa? Anggap zaman sekarang misalnya 1 miliar. Dia 500. Utsman bin Affan beli 500, jadi dimiliki oleh 2 orang tersebut. Lantas di pikiran orang Yahudi, wah boleh juga nih. Kenapa boleh juga? Karena dia udah dapat duit 500 juta, tapi dia juga masih memiliki sumur ini berdua dengan Utsman bin Affan. Lantas dibeli oleh Utsman bin Affan. Kemudian orang-orang Islam datang untuk mengambil air. Kata Utsman bin Affan, kamu nggak usah bayar. Silakan kamu ambil sepuas hatimu.
di waktu kepemilikan saya. Hari ini saya yang miliki, besok orang Yahudi, begitu sebaliknya saya lagi, kemudian orang Yahudi lagi. Jadi selang-seling setiap hari. Lantas orang-orang Islam pada saat itu mengambil air di saat Utsman bin Affan pemiliknya. Sehingga akhirnya orang Yahudi lama-lama bangkrut. Hanya diminta kepada Utsman bin Affan untuk mengambil atau membayar daripada sumur ini. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan dan diwakafkan. Inilah kisah yang sangat baik, harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, orang yang sangat terkenal di zaman sahabat Rasulullah bahkan sampai sekarang. Bahkan sering dikatakan bahwa Utsman bin Affan masih memiliki uang di rekening di Arab Saudi, karena harta yang ia keluarkan itu telah diwakafkan atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.